Semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Iya, ini masih bersama anak-anak muda yang sangat smart sekali dari kampus Serambi Mekah ya, Banda Aceh pastinya. Ini ada file video lagi nggak? File video nggak ada gitu. Nggak ada ya, tapi nanti next ke depan kalau ada event-event kita berdua joinan sama Rais ya. Nispi, masih tentang organisasi yang tadi sempat Aulia paparkan ya. Dia juga dengan PD-nya mengatakan dengan pengalaman berorganisasi akhirnya dia dipercayai atau dengan kesadaran ini kenapa enggak ikut begitu ya pencalonan begitu. Nispi sendiri melihat Aulia, ini kita forum terbuka aja Nispi. Pantas nggak sih dia menjadi seorang gubernur? Hati-hati SK dicabut. Iya, hati-hati SK dicabut. Nggak apa-apa kalau dicabut nanti saya jamin kamu masuk ACTV ya. Gimana Nispi? Melihat cara dia bekerja, cara dia memimpin, kemudian mengayomi semua anggotanya. Kalau pribadi saya sih pantas karena kan Ini nggak dalam tekanan kan? enggak, kebetulan pun saya satu jurusan. Jadi kan adiknya. jadi dulu Bang Aulia ini kan ketua HMJ di kimia. Saya lihat dari kimia pun dia cukup aktif dan cukup mengayomi adik-adiknya. Jadi bagi saya sih layak karena memang gimana ya, dia cukup perhatian dan juga gimana ya mau dibilangnya, pokoknya the best lah kalau menjadi ketua di FKIP. Ini sudah berapa periode Aulianya mencalonkan diri? Satu. Baru satu. Bisa nanti menjadi dua. Batasnya sampai berapa periode? Dua ya. Nanti rencana Wawan mau naik ya? Boleh pakai mic-nya Wan. Ini kita nih menghancurkan persahabatan. Aduh, jangan dulu, aduh. Gimana Wan? Mungkin kalau untuk periode selanjutnya itu saya nggak lagi, karena kan sudah semester akhir pun kan sudah tua. Aduh. Yang paling tua di sini. Sama juga dengan Pak Gub. Oke. Nah, Nanda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, Nanda juga punya kewajiban sebagai seorang anak, ya, seorang mahasiswa juga yang harus menuntut ilmu. Sayang dong orang tua nyari duit untuk bayar kuliah, tapi sebenarnya dengan kegiatan yang sangat banyak sekali ini mengganggu nggak sih untuk mengatur waktu kuliah jadwalnya? Jadi gini, kalau misalkan yang namanya kuliah itu tetap nomor satu, sedangkan organisasi itu tidak bisa diduakan, gitu kan? Jadi kalau untuk saya pribadi mengatur antara organisasi, terus kuliah, kemudian berbagai membantu orang tua mungkin di rumah atau ada kerjaan di luar kampus, saya rasa kalau untuk saya pribadi nggak ada terasa sulit, nggak ada merasa sulit, nggak ada merasa susah untuk nggak ada, karena ya mungkin Mbak Aulia sendiri juga sebelum mengangkat saya sebagai sekretaris itu sudah mendidik ya, kita harus bisa membagi waktu begini-begini. Semua itu ada resikonya. Jadi kalau menurut saya sampai sejauh ini, kalau untuk kampus nilai-nilai saya tidak ada masalah, dan untuk organisasi alhamdulillah setahun ini berjalan lancar semuanya. Oke, Rizky terganggu dengan nilai kuliah yang awalnya mungkin bisa jadi dapat AB sejak berorganisasi ini, jadi tersita waktunya, sekarang dapatnya C, D, E mungkin? Alhamdulillah kok masalah nilai tidak, karena apalagi dengan berorganisasi ini kemungkinan nilainya makin bagus. Oh, jadi memang ini ada timbal baliknya juga begitu. Dengan aktif di organisasi, dosen juga membantu dari segi nilai begitu, Rizky, atau gimana? Nggak, dari segi berorganisasi ini kan dengan dosen itu individunya makin dekat. Jadi kan misalnya kok masa perkuliahan itu lebih gampang kita tahu daripada orang lain. Oke, jadi termasuk juga dalam urusan skripsi. Iya, ya Wawan ya. Sangat terbantu sekali begitu. Maksudnya diberi kelonggaran, kemudahan dalam mencari data begitu. Oke, Aulia melihat dari keempat yang diundang hari ini, Aulia, apakah juga mereka sudah sesuai dengan ekspektasi Aulia untuk mengemban sebuah tugas di bidang mereka masing-masing?
Mungkin sejauh ini luar biasa sih mereka. Semuanya. Ada yang mungkin agak-agak sedikit minus dan harus diolah kembali, dievaluasi kembali. Mungkin silahkan langsung teman-temannya dengar sendiri di sini. Kalau apa yang harus kembang tentunya, karena mengingat pun ada beberapa mereka yang memang masih begitu muda. Mungkin seperti Nana semester berapa? Semester 4 Nespi? Semester 4 ya? Semester 4, Ricky semester 6 ya? Mungkin Wawan yang lumayan tua. Semester 7 ya? Semester 8 ya? Jadi mereka ini masih terlalu muda. Bahkan saya berpikir, wah bisa mereka masuk BEM gitu. Kenapa? Karena masa kami dulu merekrut mereka itu masuk ke BEM, membuka peluang kepada HMJ, ketua-ketua himpunan untuk mengirimkan delegasi. Dan ketika mereka telah dikirimkan delegasi, dan mereka akan diwawancari oleh beberapa pihak demisioner BEM lalu. Jadi setelah mereka diwawancarai, pengurus-pengurus lama itu melihat apa sih potensi-potensi mereka. Jadi selanjutnya itu tugasnya saya dan kawan-kawan lain untuk mendidik mereka lebih baik, lebih matang, lebih lah untuk pengalaman-pengalaman. Jadi kalau sejauh ini apa sih tanggapan saya untuk mereka itu luar biasa. Paling ada sedikit dua itu hal biasa, itu mengingat mereka masih terlalu muda. Mungkin seperti itu. Jadi yang kembali lagi ke kegiatan organisasi kalian Aulia, sebenarnya yang paling kalian menjawab isu yang ada di, ya mungkin kita lihat sosial, masyarakat dan segala macam, apa sih yang paling mungkin harus ini segera dituntaskan begitu? Apakah dari segi kemiskinan atau pengangguran atau anak-anak yang tidak sekolah atau bagaimana? Sebenarnya simpel. Kalau misi saya dulu itu ketika saya ingin naik menjadi gubernur ataupun ketua BFKIP, saya cuma satu, bagaimana saya membantu kawan-kawan khususnya pemuda-pemuda yang ada di kampung untuk ayo kita kuliah gitu. Saya lebih simpel seperti itu. Kenapa? Dengan mereka kuliah, dengan kita memberi mereka jalan seperti contoh beasiswa-beasiswa. Karena hari ini realitanya terjadi hari ini, beasiswa-beasiswa khususnya di perdesaan itu sangat tertutup, bahkan infonya itu mereka tidak dapat. Jadi ini tugasnya kami, mungkin itu salah satu misi saya. Dan terlepas dari itu semua, kita juga harus melihat isu apa hari ini tentang masyarakat. Contoh mungkin yang paling simpel itu yang baru-baru ini itu PTMM. Ini salah satu isu yang harus layak kita perjuangkan. Jadi kami di BEM FKIP selain untuk membuat kegiatan-kegiatan tentang prestasi, menggali potensi, kami juga harus melihat isu-isu yang ada masyarakat. Mungkin terlepas dari PTMN seperti isu-isu politik itu kami mengkaji juga bagaimana sih jangan sampai hari ini banyak mahasiswa itu mendemo tapi mendemonya mereka tidak tahu apa yang mereka demo. Ya, ini termasuk nggak kalian semuanya kemarin ikut demo juga? Jadi kami untuk mengkonsepkan demo itu kami ada terlibat. Tapi ketika dari HAM kami tidak melibatkan semua karena mengingat kegiatan yang kami laksanakan FK Kreatif Kompetisi itu pas beradu di hari demo itu 3 hari yang kami buat kegiatan 3 hari. Kebetulan di hari itu Rais juga kami ngundang di situ. Rais ini sebelum saya kenalkan, Rais salah satu demisioner pengurus BEM FKIP 2 tahun yang lalu. Ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi sekitaran bulan kemarin kami buat kegiatan FK Kreatif Kompetisi, kami menghadirkan Rais dengan Rial Doni sebagai penghibur lah masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di FKIP, USM khususnya dan umumnya USM itu. Seperti itu. Rais dulu memang kuliahnya di Serambi juga? Iya. Oh iya, dan dia juga katanya jadi ketua BEM. Benar? Jadi ketua BEM kamu? Enggak ketua BEM. Dulu pernah jadi pengurus PD, ya? Oke, pengurus BEM ya. Tapi memang kita yang namanya hidup, kita nggak tahu nih endingnya nanti kemana. Kalau Rais dulu jadi pengurus BEM, sekarang jadi pemusik. Kalau disuruh balik disuruh untuk ngutak-ngatik politik Aceh kayaknya dia nggak mampu begitu ya. Kalau yang lain gimana Rizky? Ada keinginan untuk terjun ke politik selanjutnya nih katanya mau bersaing dengan Aulia untuk menjadi memperebut bangku seorang gubernur Aceh di masa yang akan datang. Kita tahan dulu ya Rais ya. Kami akan segera kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Aceh Cino. Kelas friend.